Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk share kegiatan aku selama di sekolah. Dan ini adalah kegiatan anak-anak saat hari pertama masuk sekolah. Puasa apa? Oke teman-teman, itu setelah aku tanya mereka puasa apa. Ada yang puasa duhur, ada yang puasa maghrib. Oke lah, karena mereka sedang dalam tahap belajar untuk berpuasa. Yang terpenting mereka tahu apa kewajiban sebagai umat muslim, yaitu dengan berpuasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ini anak-anak masuk pukul 8. Nah, jadwal tersebut diubah karena kita menyesuaikan dengan jadwal di bulan Ramadan ya teman-teman. Setelah pembiasaan doa bersama, kegiatan anak-anak di jam pertama adalah mengaji. Nah, mengaji ini dipimpin oleh tim mengaji dari Tilawati ya teman-teman. Jadi ini satu kelas digabung menjadi 2 dan kelas 1 sampai dengan kelas 2. Kebetulan jam aku ada di jam terakhir di berhitung ya teman-teman. Jadi setelah kegiatan mengaji ini langsung disusul dengan pelajaran PJOK. Nah, kalau sedang pelajaran diampu oleh guru mata pelajaran lain, wali kelas tugasnya ngapain ya? Nah, ini aku lagi bikin soal penilaian harian berhitung yang akan diujikan kepada anak-anak di esok hari. Jadi saat kelas diampu oleh guru mata pelajaran lain, aku harus tetap produktif dan menghasilkan sesuatu ya teman-teman. Nah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9:20, saatnya anak-anak untuk istirahat. Nah, sebelum kegiatan di bulan Ramadan ini, biasanya anak-anak waktu istirahat pertama itu digunakan untuk makan bekal dari rumah mereka. Nah, saat Ramadan ini aku alihkan untuk menonton film aja. Kebetulan ini request dari anak-anak, yaitu nonton Upin Ipin. Nah, kenapa kok aku tayangkan Upin Ipin ini teman-teman? Nah, ini untuk mengalihkan kegiatan mereka agar mereka tidak berlari-lari dan menguras stamina mereka saat berpuasa. Nah, anak-anak ini kan ada yang puasanya zuhur, ada yang puasanya maghrib. Jadi sebisa mungkin mereka harus menjaga stamina mereka agar mereka tidak kelelahan. Nah, tiba saatnya ini jam aku untuk mengajar materi berhitung bab pengurangan. Oke, sebelum mata pelajaran dimulai, ini aku briefing anak-anak dulu untuk konsentrasi ya teman-teman. Jadi aku bermain tepuk, bermain tebak-tebakan, menyanyi agar mereka tidak shock saat menerima materinya. Nah, begitulah teman-teman, ini kegiatan aku untuk mengajar kelas 1. Jadi untuk mengajar kelas 1 itu sangat beda sekali dengan mengajar kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6. Jadi kita harus tetap energik bagaimana mengambil hati mereka agar mereka tetap semangat dalam menerima pelajaran. Jadi tips dan triks aku dalam mengajar kelas 1 adalah kita tidak boleh memaksakan anak untuk paham bagaimana materi itu. Nah, jika ada anak yang kurang paham, it's okay, itu menjadi perhatian khusus untuk kita. Jadi teman-teman, saat mengajar kelas 1 itu kita harus mengerti karakter masing-masing peserta didik kita. Tidak semua anak memiliki karakter yang sama. Oke, mungkin si A pemahamannya lebih luas dan si B ini butuh penanganan khusus dan perhatian lebih dari kita.
Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan mereka semuanya harus bisa memahami materi yang kita berikan. Nah, tugas kita adalah menyampaikan materi tersebut yang dapat diterima oleh anak-anak. Nah, diterima oleh anak-anak yang bagaimana? Jadi, mereka harus paham bahwa materi tersebut adalah materi yang menyenangkan dan tidak menyulitkan mereka untuk paham. Nah, setelah kita dapat menarik perhatian mereka bahwa materi ini materi yang menyenangkan, nah saat kita menyampaikan materi kepada mereka, kita tidak merasa kesulitan. Nah, tinggal kita memahami saja materi apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi, beberapa hari sebelum materi ini aku sampaikan kepada anak-anak, materi ini aku telaah satu bab penuh. Nah, satu bab penuh ini seperti apa gambaran di dalamnya. Jadi, materi apa yang harus aku sampaikan dan materi apa yang harus aku permudah agar lebih dipahami oleh mereka. Nah, jika kita tidak mentelaah materi apa yang akan kita sampaikan keesokan harinya kepada anak-anak, nanti kita sendiri yang akan merasa kesulitan, teman-teman, dan kita tidak tahu arah bagaimana kita akan menyampaikan materi tersebut. Nah, maka dari itu tugas guru bukan hanya saat mengajar di kelas saja, tapi tugas guru itu sangat banyak sekali di luar. Nah, teman-teman, ini video aku saat menyampaikan materi berhitung bab pengurangan kepada mereka. Jadi, satu bab sebelumnya mereka sudah belajar materi berhitung bab penjumlahan. Nah, masuk di bulan Ramadan ini mereka akan belajar tentang materi pengurangan. Anak-anak juga kita libatkan untuk aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab. Nah, tidak semua itu dihandle oleh guru, teman-teman. Jadi, kita olah mereka untuk menjadi siswa yang aktif, mandiri, dan berani. Nah, setelah pelajaran berhitung, teman-teman, ini anak-anak sedang mempersiapkan untuk sholat duhur. Nah, ini adalah pembiasaan mandiri mereka sebelum melaksanakan sholat duhur, yaitu merapikan meja dan kursi mereka. Nah, agar karakter mandiri dan disiplin serta bertanggung jawab mereka dapat tertanam sejak dini. Nah, ini mereka sudah merapatkan meja dan kursi ke kanan dan ke kiri. Nah, ini aku tinggal menyapu saja lantainya dan dibantu anak-anak yang mempunyai jadwal piket pada hari ini. Nah, seru sekali bukan kegiatan di kelas 1 ini? Ayo teman-teman yang mempunyai cita-cita menjadi guru, silahkan tonton video ini. Nah, kebetulan aku mengajar di salah satu SD swasta yang berbasis Islam di kota Surabaya Utara. Aku membagi tugas dengan pendamping kelas aku untuk mempersiapkan anak-anak berwudu. Nah, pendamping aku menyiapkan anak-anak yang laki-laki, sementara aku menyiapkan anak-anak yang perempuan untuk mempersiapkan berwudu. Nah, coba lihat dari wajah mereka, Masya Allah, lucu-lucu sekali kan? Nah, ini anak-anak yang perempuan sudah selesai wudu, dan ini pembiasaan mereka adalah berbaris dengan tertib sebelum masuk ke dalam kelas. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah kegiatan anak-anak saat melaksanakan sholat zuhur di kelas. Nah, ada yang bertugas sebagai imam dan ada juga yang bertugas sebagai imam. Nah, ini mereka sangat khusyuk sekali teman-teman, karena aku biasakan mereka untuk sholat dengan khusyuk. Aku beri pengertian mereka manfaat sholat dengan khusyuk itu seperti apa. Nah, setelah selesai sholat, ini pembiasaan mereka adalah mendoakan kedua orang tua mereka dan doa sapu jagat.
Setelah selesai sholat zuhur, ini mereka sudah merapikan meja dan kursinya. Nah, mereka mengembalikan meja dan kursinya tanpa ada perintah dari aku ya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini mereka sedang menunggu untuk dijemput oleh orang tua mereka. Selama bulan Ramadan, jam kegiatan belajar mengajar berakhir pukul 12:15. Jadi untuk yang puasa zuhur, mereka berbuka puasa di rumah ya teman-teman, dan aku tidak mengizinkan untuk membawa bekal ke sekolah. Karena apa? Karena untuk menghargai teman-teman mereka yang sedang melaksanakan puasa. Nah, begitulah teman-teman kegiatan aku dan murid-murid aku di hari pertama masuk sekolah pada bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.